Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis ingin bahas perbedaan waktu peluncuran motor ya. Ya, kita lihat apakah Indonesia ini termasuk pasar yang dipedulikan oleh pabrikan atau enggak. Jadi sudah dua kalinya ya MX King ini update-nya telat. Jadi di Vietnam sudah duluan, tapi di Indonesia belum. Jadi di saat Vietnam itu sudah ganti model, di Indonesia cuma ganti warna. Penulis lupa ya, yang sebelumnya ini yang lampunya berubah jadi 3 LED 3 buah itu perbedaan waktunya berapa ya. Tapi kan kalau sekarang udah jelas ya, MX King yang lampunya nunduk itu kan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Nah, sementara untuk update MX King kali ini itu ya baru ganti warna yang di sini ya. Tapi untuk yang kali ini penulis kok merasa ya ini ini kebetulan. Ini bukan kebetulan ya, hubungannya sama itu peluncurannya CBR 150R. Ya bisa aja dari pihak Honda nego mungkin ya sama Yamaha. Motormu ojo ditol dhisik, ditol barengan lah hancur lonceng motorku gitu, mungkin kira-kira gitu lah. Soalnya kan CBR 150R ini kan tenaganya ini kalah jauh ya, price-nya, harganya, performanya, power to weight itu kan kalah jauh ya. Bahkan ya tenaganya pun kalah. Yang CBR sekarang ini, CBR yang baru tampilannya kayak CBR 250RR itu kan tenaganya tetap nggak berubah, cuma nambah slipper clutch. Bandingkan dengan MX King 17,7 HP, ada slipper clutch-nya juga. Padahal kita tahu bahwa kalau top speed itu hubungannya dengan horsepower, makin besar makin cepat ya. Nah, menurut penulis ya bakal acur-acuran lah kalau misalnya MX King ini rilis barengan dengan CBR 250RR. Orang ya mungkin mungkin banyak yang belum milik internet ya, tapi aneh juga sih kalau orang sekarang itu rilis motor pasti lewat internet, diceknya lewat YouTube.
Tapi kalau misalnya munculnya barengan gitu pasti kan apa ya, tabrak-tabrakan gitu ya, jadi saling adu, oh motorku lebih hebat di ini, oh motorku lebih hebat di ini. Memang CBR itu bukan R15, sorry, MX King bukan R15, beda kelas. Tapi kalau misalnya diluncur bareng-bareng, orang kan jadi mikir, kepingin kencang, motor manual kencang. Kalau misalnya beli CBR cuma dapat 16,8 HP, tenaganya juga munculnya di 9.000 rpm, padahal limiternya di 10.500. Nah, nggak ada tenaganya kalau dibuat gaspol gitu. Sementara yang MX King tenaganya muncul di RPM atas. Ya limiternya memang sedikit juga, tapi kan tenaganya lebih gede. Ya entahlah wis. Mungkin ada yang ragu, masa ya Honda kerjasama dengan Yamaha? Aneh, itu kan mereka saingan. Mungkin ya, untuk yang bilang seperti ini mungkin nggak ingat ya dengan kasus yang diajukan oleh negara kepada Yamaha dan Honda. Yamaha dan Honda itu kan disebut sengaja sengaja sekongkol untuk membuat harga motor metik itu mahal, lebih mahal 1 juta dari biasanya. Dan ini dilakukan katanya pada waktu main golf. Jadi dua pemimpin perusahaan level nasional ya, jadi sama-sama pimpinan untuk daerah untuk Indonesia, Honda Indonesia, Astra Honda Indonesia, dan YMI Yamaha Motor Indonesia, itu ketemu di lapangan golf. Terus omong-omong untuk menentukan harga motor metik. Nah, ini kerjasama ini mungkin ya, kalau soal harganya penulis nggak tahu, tapi kalau soal kerjasamanya ini jelas terjadi, jelas fakta bahwa ya mereka berdua pernah ketemu di lapangan golf. Jadi mungkin ada kerjasama, walau misalnya harganya dianggap nggak dimainkan, tapi mungkin ada kerjasama. Jadi bukan musuhan gitu loh. Yang musuhan itu cuma salesnya yang di lapangan, yang saling menjatuhkan gitu, yang saling saling merusak pasarnya orang lain. Itu cuma yang di pasaran, yang di bawah-bawah aja, cuma di level sales saja. Sementara yang di level di level manajer ke atas enggak,
Enggak ada soal itu, enggak ada soal ah, enggak ada soal perlawanan atau apa. Ya orang kalau nyontohkan itu adalah Panther dengan Kijang, kan itu sama-sama Astra ya, sama-sama Astra. Itu kalau di lapangan kelihatan saingan, tapi katanya ya itulah katanya salah satu trik pemasaran, dibuat seakan-akan di pasaran saingan, jadi konsumennya itu ada terpisah, jadi fans sendiri-sendiri, fansnya Panther, fansnya Innova, fansnya Kijang ya, sehingga seakan-akan di pasaran itu konflik. Jadi dengan strategi pemasaran tersebut, merek-merek lain jadi nggak kelihatan, jadi nggak kepikir. Selain Panther dan Kijang, merek-merek lain jadi dianggap bukan sesuatu yang hebat. Terus strateginya, dan apa, sedikit banyak ya, karena merek motor sedikit ya di Indonesia, di pabrik motor Indonesia juga begitu. Di level atasnya kerjasama ya, apa, membuat saling berkompetisi, tapi jangan sampai menghancurkan. Jadi motor Matic guys, ini mengeluarkan motor baru gitu ya, gak ada bedanya satu sama lain, tapi jangan sampai menghancurkan. Jadi sepakat, oh harganya segini saja ya, samalah kayak apa, asosiasi pedagang burung gitu ya. Jadi asosiasinya sepakat, kalau burung gini harganya segini, jangan ngerusak harga, modelnya kayak gitu. Jadi jual motor ayo sepakat lah, kita jual segini aja, jangan rendah-rendah, rugi aku gitu ya. Sepakat harga itu sesuatu hal yang lumrah terjadi di sebuah kerjasama. Ya sama kalau di dunia motor asosiasinya ya. Tapi kalau asosiasi sepertinya lebih general. Jadi misalnya, oh pabrikku belum mampu buat motor apa, Euro 3, nanti rugi aku. Jadi sepakat ya, kita semua nggak buat motor Euro 4 apa ya, nggak buat motor Euro 3, Euro 4. Soalnya kalau jualan mahal. Rugi pakai tabung-tabung segala. Aku juga nggak impor ke Eropa, nggak butuh aku jualan motor yang apa, yang ada fitur Euro 4 nya. Euro 3 aja udah cukup. Nah, padahal kayak di India sekarang sudah Euro 6 ya. Aduh bedanya ya. Dan memang di India terjadi ya, di India itu banyak motor harganya melonjak tajam, meningkat 15%. 15% itu banyak ya. Kalau 30 juta jadi 40 juta itu kakean 30 juta dari 35 lah kira-kira wes ya. Jadi ya adalah kerjasama seperti itu ya, umum kan. Kalau ya pedagang buah gitu misalnya, ada di jajaran di tempat yang sama, sepakat wis, semangka ini harganya segini ya, paling murah segini ya, sepakat ya, oke deal ya, kayak gitulah. Cuma ini levelnya nasional, ketemunya di lapangan golf. Sepakat ya, gini ya, sepakat ya, jangan sampai lebih kurang dari ini ya harganya ya, oke deal.
bisa jadi kesepakatan ini dilakukan juga di rilis motornya. Aku mau rilis motor ini tanggal segini ya. Sekarang ini kan termasuk ketat ya, kebocoran aja sedikit banget. Emang ada isu CBR 150R itu mau apa, mau upside down, tapi kan kita nggak lihat ada bocoran foto ya, karena sangat ketat sekali ya, menjaga kerahasiaan. Bahkan yang kayak speedometernya, bocoran partnya aja sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, bisa jadi ya sama apa di level tertingginya juga kerjasama. Aku rilis motor tanggal segini, kamu nanti jangan rilis dulu wis, kamu ganti warna dulu lah wis, kayak yang sebelumnya MS King itu. Acur kalau kamu rilis motor MS King barengan sama CBR ku. Wis paling enggak sebulan lah, sebulan 2 bulan kamu terus rilis. Ya bisa aja lah kayak gitu ya, karena kan ya apa, konsumen kan lihatnya barangnya di dealer ya. Kalau sudah siap lihat perbandingan ya pasti pasti akan membandingkan ya. Kalau dibuat telat 2 bulan paling enggak sudah bisa bernafas lega lah. 2 bulan penjualan lumayan tinggi, orang jadi bisa lihat motornya di jalanan. Kalau konsumennya suka, soalnya belum tentu ya konsumen suka tampilan ala CBR 250RR dengan tenaga lemah. Jadi iya bener, CBR 250RR itu terbilang yang paling top lah di kelas 250cc. Tapi bodinya dipasangkan ke motor yang tenaganya paling melempem di kelasnya. Iya tentu konsumen merasa ada perasaan gimana gitu ya. Nah ini juga jadi pertanyaan, kenapa kok PCX 160 belum datang ke Indonesia. Kalau ini mungkin sudah nggak ada hubungannya dengan kolaborasi Honda Yamaha mungkin ya. Jadi ya bisa aja Hondanya sendiri yang merasa nggak pas ya. Soalnya kalau PCX 150 kan ganti model apa namanya, global ya. Indonesia sama Thailand beda sedikit. Nah ini yang untuk 160 kok Jepang dulu, terus Thailand, Indonesia belum. Mungkin minggu depan atau apa lagi lah. Kalau sampai ditunda-tunda lagi mungkin enggak ya, bukan kebiasaan Honda untuk nundanya lama-lama ya. Atau kalau kecuali memang Honda nggak niat rilis sama sekali di Indonesia PCX 160 nya ya, kayak waktu apa CBR 150R diperkenalkan di Thailand itu, CB 150R yang apa namanya, yang Streetster sekarang ini, bukan Street Fighter tapi Streetster. Streetster itu kan apa, modelnya Neo ya, model apa, cafe racing juga salah, retro juga salah, jadi Neo aja lah, Neo. Ya, orang-orang waktu CBR 150R Streetster apa sih namanya sebelum Streetster itu lupa sampai. Pokoknya yang versi Thailand itu susahnya siap sedan, ABS, model modern. Orang kepikiran wah sebentar lagi rilis di Indonesia, tapi ternyata enggak sama sekali, sama sekali enggak. Akhirnya pun muncul anggapan oh kalau masuk Indonesia harganya mahal, itu pasti
harganya 35 atau 40 juta itu pasti, atau bahkan 55 juta kalau impor. Aneh ya, soalnya kan orang Indonesia itu merasa model tersebut bagus ya. Jadi ya entah, kalau soal beginian ini Honda rasanya nggak dengerin suara konsumen, nggak dengar masukan konsumen. Padahal kan katanya kalau soal tenaga yakin banget ngomong konsumen tidak membutuhkan tenaga yang lebih tinggi. Wes alasannya macam-macam disebut, apa itu juga disebut motor hobi, motor apa gitu ya, sama Honda. Indonesia itu konsumennya nggak butuh tenaga ya, bikin ragu kalau lihat kayak gitu ya kejadiannya ya. Entah ini apa bener WCX 160 ini nggak dimasukkan ke Indonesia ya. Yang jelas konsumen Yamaha itu mengharapkan adanya MS King 155. Pasti lambat laun masuk ke Indonesia, mungkin telat seperti dulu. Sementara itu untuk soal PCX, konsumen itu merasa PCX itu gak sip ya. Kalau penulis jelas ngomong itu modelnya kurang suka. Menurut penulis jauh lebih keren yang model sekarang, asal dipotong bagian DRL-nya dan bagian lampu belakangnya yang kepanjangan, dibuat proporsional, dibuat simetris atas bawahnya. Kalau yang baru kuno, kelihatannya kesannya kuno. Ada sih beberapa orang yang setuju dengan pendapat penulis. Penulis belum nemu ada yang memuji tampilan PCX 160 yang baru. Tapi kalau soal tenaga, ya sangat apresiatif ya. Orang Indonesia itu kan sangat apresiatif dengan peningkatan tenaga. Waduh, tenaga meningkat, oke banget. Soalnya kan harga yang versi 250 mahal ya, nggak kayak di luar negeri, bedanya selisih dikit. Ya mungkin karena di sana harga motor mahal ya, nggak kayak di Indonesia murah. Aneh ya, kalau di PCX modelnya makin jelek, tenaga meningkat. Orang Indonesia apresiatifnya sama peningkatan tenaganya, bukan perubahan tampilannya. Nah yang CBR 250R CBR 150R itu AHM-nya yakin banget bahwa konsumen nggak butuh tenaga dan akan apresiatif terhadap perubahan tampilan. Ya kita lihatlah apa beneran Honda konsumen, nggak cuma Honda ya, konsumen seluruhnya itu akan suka atau tidak dengan tampilan PCX yang baru. Mungkin alasan beli di PCX itu adalah jadi bahas PCX ya wes. Maaf, penulis pikiran lagi kacau ya. Kita lihat apakah konsumen itu suka dengan PCX ya. Kalau peningkatan tenaga pasti mungkin banyak orang beli PCX karena peningkatan tenaga. Yang penulis ingin ngomong itu adalah CBR 150R. Maaf ya, penulis pikiran agak kacau kalau lagi jalan gini. Apa benar konsumen bakal beli CBR 150R dengan alasan tampilannya yang ala CBR 250RR itu? Apa benar itu akan jadi bikin konsumen tertarik? Mungkin ada, mungkin ya nggak akan sampai habis sama sekali lah. Habis nggak habis sama sekali, tapi ya habis, lihat aja lah nanti.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.